pernah malam. Nah itu Hmm. lebih enak Pak, karena kita kan udah pada free gitu. Jadi fokus. Kalau siang kayak gini kan kalau kita jadi PRT Nah, ya iya sampai sih, lepas iya sih. bisa. Tapi ada positif negatifnya sama aja sih sebenarnya. Kalau malam saya dulu pernah ngajar setahun, setahun apa ya? Apa satu semester ya? Satu lupa saya. Itu malam, hari malam. Nah, positifnya adalah lebih fresh ya. Biasanya memang lebih fresh. Tapi juga ada mahasiswa itu yang baru pulang kerja, terus ini jadi banyak yang telat juga, sama aja. Sama aja, jadi sebenarnya sama aja. Terus pelajaran kedua, nah, Pak ini ya, aduh, lupa namanya. Ferry. Ferry bukan sih namanya? Pak Ferry ya? Pak Ferry. Ngajar Pak apa hari Ferry ini? Belajar apa? portofolio Pak. Ya, hari ini belajar apa? Bab apa? Saya saya review semuanya hari ini. Interview. Yang Tapi lain itu Pak saham-saham gitu Pak. saham-saham, nggak presentasi, nggak ada presentasi. Ya presentasi setiap minggu presentasi Pak. Enak ya kalau presentasi ya. Nggak enak kalau yang Ya kebagian. Pak. Jadi ngomong presentasi, jadi jangan lupa minggu depan itu semua kelompok 1 sampai kelompok 5 dikumpulkan PPT-nya. Ada satu kelompok satu kayaknya Mbak Sanisa, sorry, Mbak Sanisa, kelompoknya Mbak Sanisa sudah kirim ke saya. Terus kelompok yang 2, 3, 4, dan 5 semuanya minggu depan dikumpulkan ya. Jadi biar biar rata, biar adil semuanya dikumpulkan minggu ke-7. Nah, kemudian untuk yang presentasi minggu depan kelompok 1 dan 2 dulu harusnya nutut sih, harusnya nutut. Jadi hari ini saya kasih materi, minggu depan saya lanjutkan materi hari ini sebentar, terus presentasi. Nah, di pertemuan ke-8, 3 kelompok sisanya, kelompok 3, 4, dan 5. Nah, nanti kelompok 2 minggu depan semoga nutut, kalau nggak nutut nanti dilanjutkan minggu depannya sesi tanya jawabnya. Tuh ya. Nah, sudah mulai data. Saya Nah, kemudian tugas itu sudah saya koreksi. Nah, untuk tugas pertama itu soal hitungan, tugas yang pertama. Tugas kedua baru saya upload di LMS. Tugas yang pertama itu hitungan, yang nomor 2 itu saya anulir karena eh, saya jelasinnya pada waktu minggu pertama itu kurang jelas. Nah, jadi semuanya saya betulkan jawabannya. Karena jawabannya itu ada yang jawabannya antara kalkulator dan jawaban pakai tabel beda. Nah, seharusnya itu sama. Jadi teman-teman nanti kalau download, dilihat nomor 2 itu udah saya betulkan. Saya kasih screenshot jawaban yang betul. Itu jadi jawaban antara kalkulator dan jawaban antara tabel itu sama harusnya. Nah, di sini saya sebelum mulai masuk ke sesi ke-6, saya jelasin dulu yang PR-nya, yang pertemuan ya, PR pertama, tugas pertama nomor 2. Nah, ini teman-teman kalau buka nomor 2 itu udah saya betulkan. Jadi kalau menghitung present value PV, itu kalau yang bunga dibayar sekali setahun itu kan rumusnya adalah ini kan, PV sama dengan CN dikali 1/1 dalam kurung 1 tambah R pangkat N. Nah, ini yang kanan ini. Nah, atau bisa disederhanakan jadi CN bagi 1 tambah R pangkat N. Nah, ini hitungannya gimana sih? Kayak gini deh. Nah, jadi contoh tabelnya kan di soal kan disuruh menghitung yang bisnis D di tugas pertama. Nah, cara menghitungnya itu adalah lihat yang ini yang baru saya Jadi kan rumusnya PV sama dengan CN kali 1/1 tambah R pangkat N. Nah, untuk melihatnya itu langsung aja hasil tabel langsung digantikan dengan ini. Jadi misalnya di contoh soal itu, soal tugas itu kan disuruh melihat bisnis D dengan jumlah penerimaan 1.500.000.000, tingkat bunganya 4% dan periodenya 10. Nah, lihatnya di tabel.
tabelnya yang tabel nomor 25. Tabelnya present value at end period. Nah, tadi kan 4% sama periode 10. Nah, lihatnya di 4 ini, 4%, periodenya 10. Jangan kebalik, karena kemarin saya lihat itu ada yang kebalik. Jadi dicarinya jawabannya itu periodnya 10, salah, periodnya 10, ininya 4 kebalik. Di sini yang betul itu adalah periodnya 4%, periodnya 10, ketemunya ini 0,6756. Ini. Jadi hati-hati melihat tabelnya. 4% ini kolom keempat 4%, terus periodenya itu adalah 10 sesuai dengan soal. Nah, soalnya kan ini kan. Soalnya kan 4% 10. Nah, kemudian tadi kan kalau udah dicari di tabel kan ketemunya 0,6756. Kan? Yang ini saya kotakin warna merah nih. 0,6756. Nah, 0,6756 ini langsung ditaruh di sini. Jadi nggak perlu dimasukkan ke R pangkat N, langsung menggantikan 1/1 tambah R pangkat N. Jadi jadi jawabannya langsung CN dikali 0,67 sekian tadi. Jadi langsung menggantikan pecahan ini. Jadi tidak perlu dimasukkan lagi ke penyebutnya. Paham ya maksudnya ya? Sampai sini? Jadi PV sama dengan 1.500.000.000 dikali berapa hasil tabel tadi? 0,6756. Nih ya, kalau yang nomor 1 kayaknya semua udah benar. Lihat di tugas hasil koreksi yang saya betulkan nomor 2. Jadi sekali lagi, kan di soal disuruh mencari bisnis D. Nah, dengan jumlah penerima 1.500.000.000, tingkat bunganya 4%, periode waktunya 10. Nah, caranya itu adalah langsung melihat di tabel, kalau yang nggak punya kalkulator, tingkat bunganya 4%, periodenya 10. Jadi jangan kebalik ya. Kemarin saya lihat itu ada yang mencarinya di 10%, periodenya 4, kebalik. Jadi yang ini 4%, periodenya 10. Ketemu 0,6756 yang saya kotakin ini. Nah, kalau sudah 0,6756 ini langsung menggantikan pecahannya. Langsung menggantikan pecahan. Ini saya bundarin nih. Ini kasih lingkaran ya, bentar ya. Jadi 0,6756 itu langsung menggantikan ini. Jadi perhitungannya tinggal CN dikali 0,6756. Jadi 1.500.000.000 dikali 0,6756. Hasilnya antara kalkulator dengan tabel sama. Kayak gitu. Jadi yang PR nomor 2 ini saya anulir. Semuanya saya anggap betul. Karena kemarin waktu minggu pertama saya menjelaskannya kurang jelas. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa yang nomor 1 nggak ada masalah deh. Jawabannya betul semua kok. Sampai sini ada yang ditanyakan, apa nggak paham? Kalau nggak paham ngomong loh ya. Nanti nggak bisa lagi. Oke, gitu ya. Jadi caranya langsung hasil tabel langsung menggantikan pecahan ini. Jadi tinggal CN dikali 1.500.000.000. Jadi hasil antara kalkulator dengan tabel harusnya sama. Kemarin tuh beda-beda. Saya kemudian recall, mungkin saya ngajarinya kurang jelas. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke pertemuan ke-6 ya. Pak, Mm-mm. berarti tadi CN langsung dikalikan
hasil tabel tadi ya Pak, Iya, jadi hasil 4% 10 0,67 periode. ya 0,6756. Jadi hasil tabel itu langsung menggantikan yang pecahan. Jadi nggak usah dimasukkan lagi, oke? Itu Nggak usah dimasukkan kayak satu per nggak usah, satu nggak usah, nggak usah, tambah nggak usah. dapetin Itu saja Pak. jawaban. Itu yang coba Oh, dilihat di tugasnya semua udah saya kasih print screen jawabannya benar. Kalau yang oh, jadi lihat di situ ya, saya udah upload kok. Kemudian yang nomor satu caranya sama seperti yang nomor satu. Jadi metodenya sama. Jadi tabel ini langsung menggantikan rumusnya. Begono. Sekarang minggu keberapa sih? Ke-6 apa ke-7? 6 ya? 6 ya? 6 ke-6. 6 mana apa dari saya ya? Oke. Oke, jadi minggu ini materinya cukup banyak. Jadi nanti saya bagi ke minggu depan. Hari ini kita belajar mengenai analisis kasus pengelolaan dan penilaian kinerja. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar mengenai sumber daya manusia rekrutmen kan minggu lalu ya, masih ingat kan? Bagaimana merekrut tenaga kerja. Nah, minggu ini kita belajar mengenai analisis penilaiannya. Nah, bagaimana nanti kita bisa melihat, oh tenaga kerja ini baik. Dilihat dari mana buktinya baik? Ya, ada penilaiannya seperti itu. Nah, seperti biasa, ayo kita review dulu. Minggu lalu kita belajar apa? Masih ingat sebutkan 4 peramalan permintaan SDM. Ada apa aja? Dibuka slide-nya atau bukunya? Minum dulu. Kalau tahu sebutkan nama seperti biasa. Halo, siapa? Mbak Suci dah. Peramalan apa tadi Pak? Sebutkan 4 Peramalan peramalan permintaan permintaan SDM. Minggu lalu ada yang apa? peramalan berbasis 0, Yes, betul. Terus, peramalan bawah atas, mm-mm. hubungan antara volume penjualan dengan jumlah kebutuhan karyawan. Terakhir? Terus satu lagi ada model simulasi. Oke, betul. Jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai bagaimana kita memperkirakan jumlah tenaga kerja. Sebenarnya banyak, ada yang pakai matriks, ada yang berbasis nol tadi, ada yang menggunakan mendasarkan pada permintaan. Jadi kalau semakin permintaannya banyak, nanti kebutuhan tenaga kerja juga banyak. Jelas ya. Seperti contohnya teman-teman ini catering, usaha catering. Ini kalau ada pesanan banyak, otomatis yang bantu harus banyak supaya pesanannya bisa selesai. Nah, itu. Nah, minggu ini kita belajar mengenai bagaimana menilai tenaga kerja kita. Nah, kemudian bagaimana merencanakan dan pengembangan karir dan kompensasi serta kesejahteraan karyawan. Otomatis teman-teman di sini semua sudah bekerja, sudah punya pengalaman kerja, sehingga topik ini pasti sangat relate, sangat tidak asing bagi teman-teman, sehingga nanti kita diskusinya lebih enak. Oke? Yang pertama kita masuk ke analisis pengelolaan dan penilaian kerja. Yang pertama adalah sasaran manajemen SDM. Yang pertama adalah SDM itu sebagai manajer, pastinya kita ingin memaksimalkan produktivitas melalui optimalisasi efektivitas karyawan. Artinya apa? Bahwa semakin karyawan kita ini efektif, kerjanya efektif, maksudnya kerja efektif seperti apa? Maksudnya ya, dia
dalam waktu 1 jam bisa menciptakan produk sebanyak mungkin, atau enggak. Kalau di Indonesia ini kan, saya ingat waktu kerja di Indonesia itu dikit-dikit kita ke pantry, saya sih. Dan teman-teman kerja saya itu dikit-dikit ke pantry buat minum lah, buat nyemil lah. Nah, itu kan efektivitas dan produktivitasnya tidak maksimal. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu contoh yang salah. Dan manajer SDM atau manajerial tidak menginginkan hal itu terjadi. Sehingga ini menjadi poin yang dapat kita gunakan untuk menilai karyawan. Yang kedua adalah sasaran manajer SDM itu, yang pertama adalah meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan. Jadi SDM itu juga yang baik, ya, personal yang baik, manajer personal yang baik, tidak hanya berfokus pada tercapainya target produksi atau target perusahaan atau profit, tapi juga dia mengutamakan kesejahteraan karyawan itu sendiri. Nah, kenapa hal ini penting? Ya karena dengan karyawan sejahtera, dia akan semangat untuk bekerja, termotivasi untuk berprestasi. Nah, sehingga uh, dengan hal itu kaitannya adalah perusahaan memandang karyawan itu sebagai aset. Nah, jangan sampai banyak yang keluar masuk. Kenapa? Karena kalau karyawan itu keluar masuk, otomatis perusahaan harus mencari orang lagi, mengeluarkan biaya tambahan untuk rekrutmen, kemudian harus ngajarin lagi. Nah, ini kan sebenarnya juga buang-buang waktu dan tenaga dan uang. Oke, kita diskusi dulu. Menurut teman-teman, apa sih yang membuat karyawan tetap bekerja di perusahaan dalam waktu yang lama? Kira-kira kenapa? Misalnya nih, teman-teman kan semua sekarang bekerja. Kira-kira apa sih yang membuat teman-teman ini ingin bekerja, nyaman bekerja dalam waktu yang lama? Yuk, saya beri contoh dulu ya. Kalau saya, lingkungan kerja yang tekanannya tidak terlalu besar. Kerjanya mudah. Maksudnya saya paham kerjaannya, itu saya suka. Saya nggak suka dengan kerjaan yang saya nggak terlalu paham dan nggak punya pengalaman. Nggak sesuai background pendidikan saya, itu saya kurang suka. Kalau teman-teman apa? Yuk, ingin yang mau menyampaikan pendapat. Semua kerja kan harusnya semua bisa mengemukakan pendapat. Yuk, jangan nggak ngantuk. Saya udah mulai ngantuk, jadi harus gantian ngomongnya. Halo, masih hidup? Masih Pak. Masih, ya. Biar nggak ngantuk. Ayo Mbak Retno, saya udah lama tidak mendengar suaranya. Bagaimana kabar? Mbak Retno? Mbak? Mbak siapa tadi, Mbak? Iya Pak. Iya. Gimana? Lagi apa? Mbak Retno lagi apa? Mbak Retno tuh Mbak Kusaini sih. Siapa nih? Ya. Ayo, apa yang membuat karyawan tetap bekerja di perusahaan dalam waktu yang lama atau bekerja di sebuah tempat kerja dalam waktu yang lama? Kenapa? Halo? Ini Mbak Kusaini kah? Yes. Siapa nih Mbak Kusaini? Halo?
Iya, Mbak Kosa ini kerja kah? Ini Mbak Neneng Triani, lingkungan yang nyaman dan gaji yang sesuai. Boleh. Nyaman dan gaji yang sesuai. Nyamannya maksudnya gimana Mbak Neneng? Nah, nyamannya gimana? Misalnya boleh pulang tepat waktu atau izin nggak dipersulit, itu kan banyak. saya dulu saya pernah kerja di suatu perusahaan selama 9 tahun. Kenapa nggak pindah-pindah itu karena udah cocok dengan majikan. Mm-mm. Itu pertama. Terus kedua juga karena sudah mengetahui kerjaannya yang dikerjakan. Mm-mm. Terus lagi gajinya Jadi sesuai. kalau pindah kan nanti harus ke Halo? karena kalau pindah kan nanti belum tentu dapat perusahaan. Yes, yes, yes. Jadi ini yang membuat orang malas itu pindah ya, sudah paham dengan kerjaannya dan sudah ada ikatan emosional dengan eh, atasan. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Kosaini. Iya. Oke, thank you Mbak Kosaini. Nah, saya baru pertama kali Mbak Kosaini semester ini berbicara. Saya suka. Oke. Mbak Neneng Triani. Ini ngadirin acara KJ dulu. Kenapa? Halo? Oke. Oke, Mbak Kosaini tadi putus-putus suaranya. Oke, berikutnya ada lagi nggak yang mau ini? Apa yang membuat kalian tetap bekerja di perusahaan waktu yang lama? Kira-kira kenapa? Ada yang Saya bisa... Pak, Boleh. apa yang membuat karyawan tetap bekerja di perusahaan dengan waktu yang lama? Mm-mm. Mungkin cuma melengkapi ya Pak ya, yang Mm-mm. teman-teman Iya. tadi bicarakan memang benar. Untuk melengkapinya adalah gaji yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jadi Gaji kalau yang seandainya misal perusahaan atau majikan lah ya Pak ya, bos kita menggaji kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan atau sering memberikan tips atau memberikan uang bonus, itu pasti kita akan betah di situ. Tapi kalau seandainya gaji yang diberikan itu di bawah standar, itu pasti kita ya pikir-pikir males lagi. ya. Pasti mikir yang lain. Ya, Iya Pak. sih. Kalau misalnya, kalau Mbak Suci di Taiwan kan ya? Di Taiwan kan ya? Iya Pak. Iya, nah misalnya kalau misalnya Iya Pak. gajinya ngepas sama gaji UMR males ya. Kalau misalnya lebih terus sering dikasih bonus pasti kita senang. Jadi intinya adalah bonus dan kompensasi dan reward. Kompensasi dan reward. Itu bisa memberikan motivasi bagi karyawan untuk tetap bekerja. Nggak ada yang ini, yang jawab misalnya ada ini asuransi misalnya, asuransi juga kan, asuransi yang memadai, ada fasilitas asuransi, terus ada yang piknik bersama misalnya kan kayak gitu, ada jalan-jalan bersama, itu kan juga sebagai motivasi karyawan untuk tetap bekerja di perusahaan dalam waktu yang lama. Oke, jadi itu ya beberapa ya bisa. Berikutnya, tiga fungsi utama manajemen sumber daya manusia. Nah, selain untuk memastikan bahwa karyawan itu dapat bekerja secara efektif atau tidak, bekerja sesuai aturan atau tidak, SDM atau manajemen SDM ini juga memiliki fungsi yang lain. Yang pertama adalah melakukan penilaian kinerja karyawan secara integratif. Ya kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan bonus dan kenaikan gaji. Biasanya kalau di Indonesia
setiap tahun itu ada kenaikan gaji. Nah, biasanya untuk sebagai acuan untuk kenaikan salary ini adalah kinerja karyawan. Fungsi yang kedua adalah bagaimana SDM ini menciptakan career path atau apa istilahnya jenjang karir yang jelas. Nah, supaya karyawan ini diberi ruang untuk melakukan apa ya istilahnya itu semakin semangat untuk bekerja sehingga dia ada motivasi. Oh, tahun ini atau dalam 5 tahun saya harus menduduki posisi A atau posisi level supervisor, level junior manager atau level manager. Nah, jadi tugasnya untuk menciptakan sebuah career path atau jenjang karir ini adalah tugas dari manajemen SDM. Nah, salah satu caranya sudah kita pelajari minggu lalu yaitu dengan membuat matrik apa itu yang melihat kekosongan posisi di masa datang itu juga bisa minggu lalu. Yang ketiga adalah fungsi SDM itu adalah memberikan sistem kompensasi yang efektif dan adil. Ini yang ada kaitannya dengan dikatakan oleh Mbak Suci tadi bahwa semakin karyawan ini dimotivasi oleh kompensasi dan reward. Kompensasi ini adalah bonus, kemudian uang-uang kecil, uang-uang lain di samping gaji utama. Nah, misalnya nih berprestasi dapat kompensasi. Nah, ini merupakan salah satu fungsi dari HRD atau SDM. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? No? Kalau belum, kita lanjutkan ya. Penilaian kerja ini harus merupakan kegiatan formal. Nah, ini saya highlight formalnya. Kenapa harus merupakan kegiatan formal? Pernah nggak sih teman-teman ini punya pengalaman atasannya itu gak suka dengan alasan tidak jelas misalnya, atau suka terhadap karyawan dengan alasan yang menurut teman-teman itu tidak adil atau subjektif. Pernah nggak? Misal bosnya suka karena alasannya anak buahnya itu cantik, misalnya seperti itu, kan belum tentu yang ya, itu kan menurut saya tidak ada hubungannya dengan performa kerja. Oke, tapi saya tidak suka karena untuk bukan alasan yang tidak suka karena terlambat kerja, mungkin mungkin bisa masuk akal, tapi hal-hal yang subjektif misalnya tidak suka karena itu adalah mantan pacar misal. Adakah yang punya pengalaman seperti itu atau pelaku atau sebagai korban atau saksi mata? Mungkin di sini teman-teman bisa menyampaikan. Saya ulangi ya. Jadi pernah nggak? Jadi kan kegiatan penilaian kerja itu harus bersifat formal. Kenapa harus bersifat formal? Karena resmi. Kalau tidak resmi, ya misalnya suka tidak suka dengan alasan yang tidak subjektif. Contohnya karena fisik, ya. Suka karena cantik. Nah, menurut saya itu atau ganteng. Atau misalnya tidak suka karena ada hubungan emosional yang di masa lalu. Contohnya adalah mantan pacar misal. Ada nggak yang pernah kayak gitu? Pernah Pak, Pernah. pernah banget. Ini yang pernah banget Halo, siapa Pak. nih? Mbak Siti. Ya, Oke. saya Pak. Iya, kenapa Mbak? Iya. Pernah jadi korban? Jadi apa namanya? Waktu saya kerja tuh kan saya kan ada dua translator kan. Satu kan saya dari suku Jawa, satu tuh dari suku Chinese. Nah, bosnya itu lebih prefer ke yang si Chinese ini daripada saya. Padahal dia tuh kerjanya itu berantakan gitu Pak. Maksudnya tuh menurut aku tuh
jauh dari standar gitu loh. Oke. Ya, itu bisa. Itu sering terjadi sih. Saya dulu pernah. Sering, Pak. Saya dulu pernah. Thank you Mbak Siti. Hah? Thank you Mbak Siti. Jadi Iya, Pak. menyambung yang dikatakan Mbak Siti, saya dulu juga pernah pengalaman interview kerja di salah satu perusahaan swasta, kemudian HRD-nya tuh tanya kayak, kamu sebagai orang yang diinterview ditanyain, kamu ada ini enggak, ada darah dari suku Chinese enggak gitu. Kebetulan memang saya bukan dari suku Chinese, jadi saya bilang enggak, dan itu bukan rahasia ini, rahasia umum lah ya, bahwa memang dia lebih prefer ke salah satu suku, dan menurut saya itu adalah hal yang tidak baik, bahwa performance atau kinerja kita itu tidak ada hubungannya dengan suku, agama, ras, dan lain-lain. Itu juga bisa. Walaupun misalnya mungkin ada juga perusahaan yang kalau di Taiwan ini kan paling banyak bekerja Filipina, Vietnam, Thailand, Indonesia. Nah, mungkin ada yang suka sama orang Vietnam aja gitu. Atau mungkin ada yang suka sama orang Filipina aja. Menurut saya itu juga nggak baik, karena mungkin bisa dikatakan bahwa misalnya orang Indonesia ulet gitu, misal, atau orang Thailand ulet, Filipina ulet, Vietnam ulet. Tapi kan tidak semua seperti itu. Orang karakternya beda-beda. Jadi ya, nah, tolong tidak diperlakukan beda-beda ya. Oke, kembali lagi. Jadi kegiatan penilaian itu harus formal, ada formnya dan ada prosedurnya. Bukan dari suka nggak suka. Kemudian pengelolaan kerja itu ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh proses organisasional berada pada posisi yang memaksimalkan produktivitas. Artinya apa? Semua penilaian itu harus diselaraskan dengan tujuan perusahaan. Jadi jangan dinilai karena poin penilaiannya itu harus berfokus kepada tujuan sasaran dari perusahaan. Misalnya kan perusahaannya itu ingin menciptakan produk dengan kualitas baik. Nah, poin-poin pertanyaan penilaiannya itu juga harus mengikuti bagaimana karyawan itu bisa nggak membuat produk yang berkualitas seperti itu. Jadi intinya adalah pertanyaan penilaian itu harus diselaraskan dengan tujuan, sasaran, visi dan misi dari perusahaan. Jadi jangan penilaian ini pertanyaannya yang aneh. Contohnya, misalnya karyawan berpakaian seksi ketika masuk kerja. Nah, ini kan poin pertanyaannya tidak selaras dengan tujuan perusahaan. Jadi jangan ditanyakan seperti itu. Jadi semua pertanyaan itu harus selaras dengan tujuan perusahaan. Jadi jangan membuat pertanyaan penilaian yang tidak ada hubungannya. Nah, sini paham ya? Oke, proses penilaian kerja. Nah, jadi proses penilaian kerja ini harus dikonseptual di awal. Ya, seperti saya bilang tadi, harus diselaraskan dengan visi dan misi sasaran perusahaan. Nah, kemudian diidentifikasi dan diukur. Nah, diukur ini maksudnya adalah kita bikin pertanyaannya dan diturunkan ke manajemen. Manajemen ini bisa diturunkan ke setiap departemen, sehingga misal pertanyaan penilaian kerja di divisi produksi itu berbeda dengan penilaian kerja, sedikit berbeda, disesuaikan dengan penilaian di Departemen Quality Control. Penilaian divisi produksi Quality Control akan berbeda dengan penilaian di divisi Safety atau Engineering, seperti itu. Pak, Bapak. Dalam ya. Aku boleh nanya sebentar, Pak? Boleh. Itu tadi mengenai yang aspek penilaian yang tadi Bapak terangkan itu ya, harusnya kan emang penilaian kan harus bersifat formal ya Pak ya. Tapi kan dalam prakteknya kan
nggak mungkin seperti itu kecuali saya yang menjadi bosnya mungkin. Amin. Terus gimana tuh Pak? Amin ya. Terus gimana tuh Pak? Nah, memang tidak semua perusahaan menerapkan seperti itu ya, tergantung dengan skala perusahaannya. Kalau perusahaan kecil biasanya penilaian kerja ini masih mengikuti dari subjektivitas dari Pak Bos. Nah, lihat dulu di perusahaan tempat Mbak Siti bekerja ada HRD atau tidak. Kalau tidak ada HRD, maka kalau ada HRD itu lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena itu menjadi saran. Jadi Mbak Siti misalnya sebagai karyawan bisa memberikan saran kepada HRD atau ke pemilik perusahaan. Kalau tidak ada HRD, ya kita harus melakukan penilaian kerja supaya tujuannya adalah untuk mereview salary, atau penilaian kerja ini adalah untuk sebagai rapotan. Orang anak SD aja ada rapotan, apalagi kita. Tapi kita juga ingin tahu bagaimana kinerja kita, apakah naik atau turun ya. Kalau misalnya tidak ada ya harus sebagai karyawan teladan harus ngide. Menurut saya sih itu juga sebagai nilai poin bagi karyawan kalau punya ide yang bagus. Juga menunjukkan bahwa Mbak Siti dan teman-teman lain sudah mengenyam pendidikan yang diberikan oleh universitas terbuka, kan bisa diaplikasikan kayak gitu. Saya tahu bahwa tidak semua perusahaan punya. Perusahaan tempat saya bekerja yang pertama itu tidak punya. Tapi saya kerja di situ 4 bulan, 6 bulan sih. Jadi saya nggak ini. Tapi di perusahaan kedua saya itu ada setiap tahun, di akhir tahun kalau nggak salah kayak gitu. Thank you. Ini kalau nggak ada tolong di-propose sih. Atau Mbak Siti nanti kalau udah jadi bos bisa mempropose. Kalau saya jadi bos apa? Setidaknya kan udah punya bekalnya ya. Oh, tahu seperti ini. Mudah-mudahan jadi bos yang tidak zolim. Tidak zolim. Iya. Amanah. Betul. Jadi benar, proses penilaian kerja ini sangat penting ya. Nanti kita belajar membuat poin-poin pertanyaannya. Jadi harus sasaran spesifik dengan penilaian kerjanya, harus spesifik. Hah? Oke. Mana? Mbak Siti ngomong dengan. Oke. Iya udah Pak, makasih Pak. Oke, thank you Mbak Siti. Kemudian setelah kita mengidentifikasi, menyusun kriteria kinerja, kita baru menilai kinerja karyawan. Kemudian yang paling penting adalah, ini yang paling penting tolong diingat, setelah kita melakukan penilaian kerja, kita harus memberikan dan mendiskusikan hasil penilaian itu kepada karyawan. Kenapa hal itu harus dilakukan? Supaya tidak ada salah paham antara HRD dengan karyawan. Oke? Jadi, ketika nanti teman-teman dinilai atau menilai bawahan atau rekan kerja, atau dinilai juga, itu harus didiskusikan, hasilnya didiskusikan antara penilai dan yang dinilai. Tujuannya untuk keterbukaan. Contohnya adalah, saya nilai jelek karena kamu terlambat setiap minggu terlambat. Nah, jadi ada buktinya. Jadi jangan, untuk menghindari juga subjektivitas. Kemudian untuk memberikan feedback kepada karyawan atau feedback kepada karyawan supaya mana poin yang harus diimprove. Jadi paling penting ya. Jadi ketika dinilai harus didiskusikan kembali dengan karyawan yang bersangkutan. Nah, beberapa yang harus dinilai, aspek yang dinilai dari karyawan kerja. Jadi sifat, perilaku. Sifatnya ini adalah, contohnya adalah dia suka membangkang. Nah, ini kan suka yang protes. Nah, ini kan bukan protes, boleh, menurut saya is okay, tetapi harus dengan cara yang sopan, dengan cara yang beretika. Jangan tiba-tiba nendang-nendang gitu, marah-marah.
provokasi itu tidak boleh. Kemudian aspek penilaian kedua adalah perilaku. Bagaimana karyawan berperilaku? Suka datang terlambat atau meninggalkan tempat kerja sebelum jam kerja selesai, atau pekerjaannya beres atau tidak, seperti itu. Kemudian kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan karyawan. Nah, bisa nggak karyawan ini melakukan pekerjaannya? Kemudian bagaimana karyawan ini mampu mencapai sasaran. Contohnya adalah ketika contohnya bosnya minta report atau minta laporan setiap hari Jumat sebelum jam 12 siang. Nah, bisa nggak dia melakukan yang diminta oleh atasan? Atau misalnya karyawan diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek, bisa nggak dia menyelesaikan proyek? Yang kedua adalah bagaimana dia meningkatkan potensinya. Nah, di sini jelas terlihat bahwa poin-poin ini jauh dari hal-hal yang subjektif. Misalnya penampilan, mungkin penampilan untuk beberapa perusahaan penting, tapi mungkin seperti kecantikan atau ketampanan, kemudian agama dan lain-lain, sara ini tidak subjektif. Nah, nih saya diskusi lagi yuk. Kira-kira kalau teman-teman nanti bekerja sebagai HRD atau sebagai pemilik perusahaan, kompetensi apa yang teman-teman harapkan dari karyawan teman-teman, karyawan Anda? Kira-kira apa sih yang teman-teman harapkan? Yuk. Kira apa? Iya Pak, saya Pak. Iya Mbak Siti. Halo Pak. Yes. Kalau saya jadi HRD, kompetensinya itu apa? Berharap karyawan saya tuh serba bisa dong. Gak bisa. Tunggu, aku terlalu capek loh. Satu Pak, tunggu dulu Pak. Yes. Satu serba bisa. Jadi dia tuh menguasai baik dalam komputernya bisa, terus punya pengalaman juga gitu. punya pengalaman. Yang kedua ya. Terus yang ketiga itu kalau bisa pendidikannya juga bagus gitu. Ya, nah, ya, kalau HRD maunya gajinya itu jangan tinggi-tinggi. Kalau HRD gajinya rendah, kemampuannya segudang. Lah, pengennya kayak gitu, pengennya gitu. Oke, benar. Ini ya. Sangat wajar ya kalau pemilik perusahaan itu pingin gajinya rendah, tapi mintanya segudang. Segudang. Kasihan ini. Disuruh bisa ini. Iya, mintanya banyak gitu loh. Ya, boleh sih. Itu wajar. Oke. Thank you Mbak Siti. Yang lain coba. Apa sih yang kalau misalnya HRD? Thank you Mbak Siti. Kira-kira apa? Boleh, Pak. Yes, Mas Anang. Gimana kabar? Pak, kalau menurut saya untuk zaman sekarang ya perusahaan itu ya dengar suaranya Pak, Mas. Dengar. Jelas ya. Biasanya perusahaan zaman sekarang itu menginginkan karyawan yang memiliki kompetensi seperti problem solving, berpikir kritis, kreatif, teamwork. Biasanya seperti itu sih Pak. Apalagi mereka mengharapkan karyawan yang memiliki motivasi kerja tinggi dan loyalitas kepada perusahaan juga tinggi. Sebenarnya itu sih. Yes, teamwork nih. Yang pasti berkompetensi di bidangnya. Yes, betul. Mas Anang ini tipe ini ya, karyawan yang disukai bos ya. Bagus. Ini di tempat kerja mungkin Mas Anang tim leader kali ya, bisa menyampaikan pendapat di chatbox. Jadi itu ya benar. Jadi sekarang itu semakin rumit. Ya wajar lah, kita digaji, maka harus kita membeli tawaran, kita membeli kemampuan seseorang. Nah, kita ada uang, kita beli. Jadi benar, problem solving, nggak dikit-dikit tanya bosnya. Jadi saya dulu punya pengalaman ketika saya bekerja di PT Hans ABC itu, saya pernah bekerja kemudian shift malam kalau nggak salah, shift malam. Shift malam atau perpindahan shift saya lupa. Jadi
eh, kebetulan tangki itu bermasalah. Jadi kan biasanya di pabrik ada tangki-tangki untuk menyimpan bahan baku atau barang jadi ya. Jadi eh, kebetulan itu ada masalah bocor kalau nggak salah tangkinya. Kemudian saya belum datang. Nah, ini ada lewat chat, lewat dulu BBM atau WhatsApp, udah BBM kalau nggak salah. Kemudian si leadernya bilang ini gimana gitu. Kebetulan saya kan belum bisa melihat kondisi tangki karena saya belum sampai di tempat kerja. Maka saya meminta meminta tim leader untuk biasanya kalau kayak gini apa yang harus dilakukan kayak gitu. Karena saya belum tahu kondisinya seperti apa, saya nggak bisa ini. Kemudian tim leadernya bilang bahwa mungkin bisa kita pindahkan ke tangki kosong yang lain yang sudah dibersihkan. Dan saya sebagai supervisor produksi pada waktu itu hanya bisa melakukan oke, just lakukan yang yang biasa dilakukan seperti itu. Jadi intinya adalah eh, sebenarnya karyawan itu kaitannya dengan dikatakan Mas Anang, setiap orang, setiap individu itu pasti punya problem solving sendiri-sendiri. Nah, kita tinggal tanya, kamu ada cara seperti apa? Saya ada cara ini, Pak. Kalau kita sebagai atasan berpikir bahwa it's work, itu bisa dilakukan, just go on kayak gitu. Jadi intinya adalah inilah tipe-tipe karyawan yang diinginkan oleh perusahaan, punya bisa melakukan problem solving, punya teamwork yang bagus. Benar dikatakan oleh Mas Anang. Yang lain boleh menyampaikan pendapatnya di chat box. Ya, yang lain, ada yang ingin menambahkan? Ada 15 orang. Yang lain? Di chat box juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau teman-teman menjadi HRD atau sebagai bos, apa kompetensi yang diharapkan? Oke, saya lanjutkan dulu. 5 area yang perlu diperhatikan dalam manajemen SDM. Yang pertama adalah kontribusi strategik. Yang kedua adalah pengetahuan bisnis. Yang ketiga adalah kredibilitas personal. Yang keempat adalah penyelenggaraan sumber daya manusia efisien, efektif dalam pelayanan. Artinya adalah semua karyawan diperlakukan dengan sama. Dan kelima adalah teknologi SDM. Jadi, ketika teman-teman menjadi HRD atau sebagai pemilik bisnis, hal-hal ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana meminta karyawan itu untuk berkontribusi. Kemudian, kedua adalah bagaimana karyawan dan pemilik bisnis itu memiliki pengetahuan bisnis yang sama. Itu tadi yang dikatakan oleh awal-awal. Memang aku saya ini kalau nggak salah udah 9 tahun bekerja. Ya, dia sudah punya pengetahuan tentang kerjanya. Nah, ini menurut saya yang harus dibuat atau dikembangkan oleh SDM atau HRD. Kemudian kredibilitas personal ini kaitannya dengan bagaimana karyawan ini harus memiliki apa istilahnya ya, kredibilitas ini dapat bekerja dengan benar lah, ya seperti itu. Penilaian SDM efisien dan efektif dalam pelayanan, yaitu semua karyawan diperlakukan dengan sama, ya. Tidak berbeda-bedakan. Ada yang mungkin karyawan engineering tidak diberi tunjangan transport. Memang untuk beberapa, tapi karyawan produksi diberi. Nah, padahal kan satu pabrik. Kecuali kalau sales ya, marketing itu memang ada tunjangan transportasi. Tapi kalau misalnya yang satu pabrik, apalagi satu tempat kerja, satu area divisi, nah harus adil. Kita masuk ke proses penilaian karyawan. Metode penilaian karyawan itu ada 2. Ini yang penting ya untuk diingat ya.
Yang pertama adalah absolut. Maksudnya apa? Jadi absolut ini menilai kinerja karyawan dengan berdasarkan standar kinerja. Jadi contohnya adalah ada SOP, ada prosedur, ada standar, tinggal kita checklist. Misalnya karyawan masuk jam 7. Ini udah standarnya, udah peraturannya. Karyawan menggunakan seragam warna putih dan untuk hari Senin sampai Rabu, kemudian warna kuning untuk hari Kamis sampai Jumat. Nah, itu udah. Kita tinggal checklist doang. Nah, kemudian ada metode yang kedua itu relatif. Relatif ini apa? Yaitu membandingkan karyawan dengan karyawan lain yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Contohnya, membandingkan antara Mbak Siti, Mas Anang, dan Mbak Suci. Nah, dari ketiga karyawan ini, misalnya ketiga orang, Mbak Siti, Mas Anang, dan Mbak Suci. Nah, kira-kira Mas Anang bisa problem solving, Mbak Siti bisa problem solving, Mbak Kusain, Mbak Suci belum bisa. Nah, berarti Mbak Suci nilainya jelek. Karena yang lain bisa, kenapa Mbak Suci sendiri nggak bisa? Atau sebaliknya, Mbak Suci bisa datang tepat waktu, tapi Mas Anang dan Mbak Siti datangnya terlambat 10 menit. Nah, jadi nilainya Mbak Siti dan Mas Anang itu jelek. Karena Mbak Suci bisa, kenapa Mas Anang dan Mbak Siti nggak bisa? Kayak gitu. Jadi, relatif ini adalah membandingkan karyawan dengan karyawan lain di bidang yang sama dan mengerjakan hal yang sama. Dari sini ada yang dipahami dulu ya. Jadi kalau absolut itu menilai kinerja berdasarkan standar. Kalau relatif membandingkan dengan teman kerjanya. Oke, ini ya. Tolong diingat. Kemudian fokus pengukuran itu jenis data kinerja. Jadi dilihat dari sifat karyawan tadi, kemudian perilaku karyawannya seperti apa, kemudian baru hasil. Nah, kemudian hasil ini kaitannya dengan MBO atau manajemen berbasis sasaran. Itu penilaian diperlakukan dengan kesepakatan karyawan dan HRD. Dan ini saya bilang tadi, ketika teman-teman dinilai atau menilai, nanti hasilnya harus didiskusikan dengan yang dinilai. Nah, tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman. Nah, apalagi yang relatif tadi, kan membandingkan dengan yang lain. Nah, nanti enggak kok Pak, ternyata Mas Anang itu juga orangnya ini kok tepat waktu kok, saya merasa tepat waktu kok, gitu. Jadi harus didiskusikan supaya tidak terjadi salah paham. Nah, kemudian kita membuat skala atau nilainya. Nah, pertama adalah misalnya ada nilai 1 sampai 7. Nah, menurut saya ini tergantung, bisa 1 sampai 7, 1 sampai 10, 10 sampai 100. Nah, tergantung dengan beberapa kriteria. Misalnya yang paling rendah nilainya itu adalah, atau bisa beberapa perusahaan itu menggunakan A, B, C, D, E. Tidak bisa. A itu untuk nilainya paling bagus, E itu untuk nilainya paling jelek. Nah, tergantung kesepakatan HRD. Yang jelas harus dibuat poin penilaian yang jelas atau jangkar atau angkornya. Yang pertama adalah misalnya, nih kita ambil contoh saja ya, ditolak atau 1, yaitu dia tidak pernah menyelesaikan proyek, tidak serius. Nah, kemudian kedua, nilainya 2, misalnya tidak memiliki rencana waktu jadwal kerja. Kemudian misalnya yang 5 nih bagus, yaitu dapat mengatur semua bagian-bagian pekerjaan dan menjadwalkan sesuai dengan timeline dan memuaskan keterbatasan waktu pelanggan. Ini contohnya. Kemudian paling bagus. Nah, ini indikatornya adalah mengembangkan rencana proyek komprehensif, mendokumen secara baik, memperoleh pengesahan yang diperlukan, dan mendistribusikan rencana kepada seluruh anggota. Jadi semakin bikin skala itu juga harus diimbangi dengan indikator. Jadi jangan 1 tuh
indikatornya apa, 2 itu indikatornya apa, A, B, C, D, E itu indikatornya apa, B itu apa indikatornya. Jadi harus ditulis dengan jelas. Oke, dari sini ada yang ditanyakan langsung ya. Nah, kalau tanya langsung aja di sela nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau semisal sudah dibikin indikator tadi itu, kita bikin kayak kesimpulan atau rangkuman. Nah, berdasarkan yang pertama tadi itu mau absolut apa relatif, ditentukan dulu. Kemudian apa aja yang aspeknya, sifat kah, perilaku kah, hasil kah, hasilnya outcome-nya ya, misalnya emang dia outcome-nya hasilnya jelek atau enggak. Kemudian dibagi lagi, bisa dibagi per kolom ke aspek administrasi, aspek pengembangan, pembelaan secara legal. Nah, pembelaan secara legal ini mungkin maksudnya adalah bagaimana ketika itu hasil itu didiskusikan dengan karyawan setuju atau enggak. Enggak Pak, saya enggak pernah telat kok. Saya enggak pernah marah-marah, saya melakukan pekerjaan. Berarti ya tulis saja nilainya 0 atau setuju ya berarti positif gitu. Kalau dia netral ya 0. Nah, tadi kan penilaian itu ada 2, yaitu yang absolut, ada yang relatif. Kalau yang absolut tadi apa? Dia membandingkan dengan standar pekerjaan dari karyawan. Jadi kayak karyawan sudah ada standarnya, jadi perusahaan udah tinggal ada checklistnya, tinggal ngecek dong. Nah, kelemahannya sistem absolut ini adalah yang pertama adalah penilaian kinerja sama untuk kelompok yang berbeda. Contohnya, kelompok sales dan kelompok produksi. Nah, ini kan sangat dua divisi yang sangat berbeda. Mungkin orang produksi dituntut untuk apa istilahnya, tepat waktu, disiplin, produktivitas tinggi, tapi mungkin sales dia hubungannya itu dengan orang lain. Nah, sehingga mungkin kadang-kadang dia harus keluar kantor yang untuk bertemu dengan konsumen atau supplier. Nah, ini sebenarnya 2 divisi yang sangat berbeda, tidak bisa digunakan sistem penilaian absolut. Kenapa? Ya karena kelompoknya aja berbeda. Sasarannya satu untuk menciptakan sebuah produk, satu untuk menjual produk. Jadi dua kelompok yang berbeda. Ini kurang tepat apabila menggunakan sistem absolut. Kecuali nanti disesuaikan dengan divisinya masing-masing, itu jelas. Kemudian subjektivitas supervisor tinggi. Kenapa ya? Kalau supervisornya baik, nanti saya nilainya baik. Kalau supervisornya pelit nilai, maka nilainya rendah. Kayak gitu. Jadi ya mungkin saya bisa menilai Mas Anang nilainya baik semua. Tapi menilai misalnya yang lain, karyawan lain, karena saya nggak kenal sama yang lain, saya kenal sama Mas Anang, ya saya asal aja checklistnya, ngeceknya asal. Kelemahan yang lain menurut saya juga terjadi bias. Kenapa? Karena mengisi sebuah kuesioner semacam itu kan sangat bias ya. Menurut saya sangat bias. Itu kelemahan sistem absolut. Nah, kemudian kalau menurut teman-teman, apa kelebihan dan kekurangan penilaian dengan metode relatif? Kelebihannya apa, kekurangannya apa? Gantian. Oh ya, kelebihan sistem absolut itu menurut saya juga ini. Dia sudah ada standar yang jelas, jadi udah jelas. Jadi perusahaan atau supervisor atau penilai ini lebih mudah dalam menilai. Tetapi kelemahannya tadi, tidak bisa untuk 2 kelompok yang berbeda.
Bagaimana dengan relatif? Menurut teman-teman apa kelebihan dan kekurangannya? Yuk, apa kelebihan dan kekurangan penilaian metode relatif? Metode relatif ini adalah metode menilai dengan membandingkan dengan sesama rekan kerja. Yuk. Yang lain boleh lewat chat. Yuk. Kira-kira apa kelebihan dan kelemahan penilaian dengan metode Ya, relatif? apa Pak? Kelebihan apa Pak? Metode relatif. Yang metode relatif tadi tahu ya, Mbak Siti? Apa lagi dari metode relatif? Metode relatif tadi tahu ya, udah dijelasin ya. Nggak dengar Pak tadi Pak. Metode relatif ini adalah metode yang menilai karyawan dengan dibandingkan karyawan lain yang bekerja di divisi yang sama. Contohnya, misalnya Mbak Siti saya bandingkan dengan Mas Anang, saya kayak gitu. Mbak Siti datang terlambat terus, tapi Mas Anang tepat waktu. Jadi Mbak Siti saya nilai jelek karena Mas Anang bisa kok, kenapa Mbak Siti nggak bisa kayak gitu. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kira-kira apa kelebihan dan kekurangan metode relatif? Oh iya, paham Pak. Berarti metode relatif itu maksudnya itu kalau misalnya saya yang terlambat terus dinilai jelek gitu kan. Kalau Mas Anang yang datangnya rajin dinilai bagus kayak gitu kan. Nggak hanya masalah, lebih ke banyak hal. Berarti kelebihannya si bosnya itu bisa menilai berdasarkan objektivitas. Oke. Kelebihannya. Betul. Ya, kelebihannya. Kekurangannya terlalu kaku gitu loh Pak. Maksudnya itu terlalu kaku tuh. Misalnya A ya A, B ya B gitu. Nggak ada sedikit celah untuk, kan kadang kan ada sebuah penilaian kan anaknya rajin, anaknya rajin nih, tapi pekerjaannya tuh lelet gitu, maksudnya tuh lamban gitu loh. Masa dinilai bagus? Ya itu bisa kan terjadi. Nggak etis juga. Ya mungkin misalnya Mbak Siti kerjanya tidak secepat Mas Anang, padahal kan memang Mas Anang itu cowok, Mbak Siti cewek, misalnya pas itu juga lagi in period atau lagi hari H, misalnya datang bulan kayak gitu. Juga kan mempengaruhi pekerjaan. Jadi itu kelemahannya adalah ya setiap individu ini berbeda. Terlalu kaku gitu loh Pak, kelemahannya menurut saya sih. Thank you Mbak Siti. Jadi benar, jadi kalau misalnya Mas Anang itu bisa melakukan, sebenarnya ya mungkin karena misalnya Mas Anang sebagai cowok dan Mbak Siti pada waktu itu mungkin pas lagi datang bulan. Nah, kayak gitu tidak bisa dibandingkan karena memang susah. Tapi sisi positifnya lebih positif, lebih objektif.
Karena ya teman sejawatnya bisa, ya kamu pasti bisa. menambahkan. Yes, Mas Anang. Kalau menurut saya kelebihan dari metode relatif ini ya, itu misalnya karyawan memberikan pekerjaan, karyawan yang mendapatkan job description yang sama itu bisa memotivasi karyawan yang lainnya gini. Si Yes. ada dia bisa kerja cepat, masa kamu enggak? Kita akan sama-sama kerja di bagian ini gitu kan. Kalau kekurangannya itu kan setiap orang itu penangkapannya itu masing-masing ya. Jadi Yes. kadang ya penilaian seperti ini itu bisa menyebabkan kesenjangan sosial juga dalam artian bisa memercik konflik antar individu gitu. Yes, benar. Seperti itu. Jadinya lebih gampang ini ya terjadi perpecahan ya, karena kan aku selalu dibanding-bandingkan sama dia yang ya mungkin karena orangnya dia nangkepnya lebih cepat. Yang lain dia nangkepnya agak lemot, sinyalnya agak ini kurang cepat sinyalnya, jadinya lemot. Nah, padahal ya memang benar dikatakan Mas Anang tadi, benar-benar saya setuju. Jadi memang sisi positifnya adalah selain bisa lebih objektif, bisa memotivasi yang lain. No, itu bisa kok, kamu juga bisa. Orang sama-sama masuknya sama, juga sama-sama tahu job desk-nya. Kenapa nggak bisa? Nah, sisi negatifnya adalah bisa terjadi perpecahan. Good, thank you. Nah, nih sekarang ada studi kasus. Silakan baca kurang lebih analisa. Silakan baca kurang lebih 3 menit. Kemudian silakan dianalisa dan kemukakan pendapat teman-teman dengan menjawab 2 pertanyaan di bawahnya. Bentar. Ini studi kasus ya. Jadi nanti besok ketika presentasi juga bisa semacam ini. Kita baca bareng dulu lah. Kemudian teman-teman berpikir, menganalisa, dan mengungkapkan pendapatnya. Saya harap semua bisa ini ya, partisipasi. Di perusahaan Gading Transportation, pada divisi wisata vakansi atau ya, divisi wisata, karyawan dibayar, dipromosikan, dan dinilai berdasarkan pada sejauh mana mereka memenuhi dimensi kinerja yang paling bernilai bagi perusahaan. Yang paling bernilai bagi perusahaan. Salah satu dimensi kinerjanya adalah komunikasi khususnya, ya karena dia berhubungan dengan wisata. Salah satu dimensi kinerjanya adalah komunikasi, khususnya mendengar dan memandang dengan penuh perhatian, mengizinkan terjadinya pertukaran informasi, dan berbicara serta menulis dengan jelas dan ringkas. Dengan kesadaran yang cukup terhadap tujuan dari audiens. Nah, pertanyaannya, berdasarkan pada data di atas, dasar apakah yang digunakan perusahaan Gading Transportation dalam menilai kinerja karyawan? Apakah didasarkan pada sifat personalitas, perilaku pekerja, ataukah hasil atau outcome yang dicapai? Pertanyaan A. Kemudian pertanyaan B adalah, dari ketiga aspek kinerja tersebut, menurut Anda, aspek kinerja yang mana yang seharusnya karyawan dinilai? Mengapa? Ya, coba dianalisa dulu. Yang lain tolong ikut berpartisipasi.
Oke, kalau menurut teman-teman, kalau dalam kasus PT Gading Transportation ini, mana yang harus dinilai? Dari sifat kah, perilaku kah, atau outcome? Kalau dari kasus jadi teman-teman anggap saja sebagai pemilik bisnis Gading Transportation. Kira-kira teman-teman mau menilai karyawan dalam aspek apa yang paling sesuai dan kenapa? Kalau menurut saya Pak, itu kan ya saya ulang ya Pak. Ya. Di perusahaan Gading Transportation pada divisi wisata vakansi, karyawan dibayar, dipromosikan, dan dinilai berdasarkan pada sejauh mana mereka memenuhi dimensi kerja yang paling bernilai bagi perusahaan. Salah satu dimensi kinerja adalah komunikasi. Khususnya mendengar dan memandang dengan penuh perhatian, mengizinkan terjadinya pertukaran informasi, berbicara serta nulis dengan jelas. Berdasarkan pada data di atas, data dasar apakah yang digunakan perusahaan Gading Transportation dalam menilai karyawan? Apakah didasarkan pada sifat personalitas, perilaku, ataupun hukum? Kalau menurut saya sih didasarkan dari hasil ya atau outcome, karena itu ada tanda petik 2, memenuhi dimensi kinerja yang paling ternilai bagi karyawan, bagi perusahaan. Itu kan outcome yang diharapkan perusahaan. Jadi perusahaan menilai karyawannya dari apa yang telah karyawan berikan kepada perusahaan. Oke, boleh. Jadi kalau misalnya Mas Anang dari yes. Yang B, dari ketiga aspek kinerja tersebut, menurut Anda pada aspek kinerja mana yang harusnya dinilai karyawan? Seharusnya sih outcome. Personality seharusnya sih ya. Oh, personality. Ya, bisa. Kenapa? Kenapa personality-nya harus dinilai? Karena menurut saya untuk menghasilkan outcome yang bagus, perusahaan harus menilai dulu personality yang dimiliki oleh karyawannya. Jadinya kalau karyawan memiliki personality yang bagus, kemungkinan besar akan menghasilkan outcome yang bagus juga. Tapi kalau perusahaan memiliki karyawan yang personality-nya kurang, bagaimana perusahaan akan mendapatkan outcome yang diinginkan perusahaan gitu, Pak? Betul. Kalau saya sendiri juga, kalau saya menganggap ini dinilai dengan sifat personalitas dari karyawan. Alasannya kenapa? Alasannya itu adalah ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang wisata. Let's say dia bergerak sebagai pemandu wisata. Kira-kira teman-teman ketika berwisata, misalnya berwisata ke Bali atau ke Thailand, suka pemandu wisatanya yang cemberut, yang menjelaskan ketika ditanya, atau dia yang ramah, informatif, dan menarik ya. Pasti kan kita ingin yang secara personalitas itu ada ramah, murah senyum, kemudian informatif. Nah, ini menjelaskan setiap ini, memberikan saran. Nah, berdasarkan dari sektor pariwisata ini, maka yang paling tepat untuk menilai karyawan ini, betul yang dikatakan oleh Mas Nang itu berdasarkan dari sifat personalitas. Ya memang perilaku pekerjaan itu penting, tetapi personalitas juga paling penting. Kenapa? Karena di sini ada tanda petik tadi itu, mendengar dan memandang dengan penuh perhatian. Jadi ketika ada wisatawan yang bertanya, dia memandang dan mendengar dengan penuh perhatian, kemudian mengizinkan terjadi pertukaran informasi. Nah itu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh kecil terjadi analisa kasus. Nanti teman-teman ketika presentasi juga yang saya harapkan seperti ini. Jadi ada background masalah, ada permasalahan yang jelas, kemudian jelaskan bagaimana pendapat Anda, kemudian mungkin solusi dan tips yang harus dilakukan supaya permasalahan serupa tidak terjadi di masa yang datang. Boleh melakukan pendekatan manajerial, operasional, kemudian keuangan juga boleh.
atau menggabungkan semuanya juga lebih bagus. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk studi kasus. Jadi ya perbedaan membandingkan antara fokus penilaian dan karakter masing-masing pendekatan, maka dapat mengetahui pendekatan apa yang digunakan perusahaan dalam menilai karyawan. Nah, sekarang ada studi kasus berikutnya. Jadi hari ini kita banyak studi kasus. Saya minta partisipasi dari teman-teman. Nah, ini dulu ya, bentar-bentar. Saya besarkan dulu. Oke, ini ada studi kasus lagi. Tolong dikemukakan pendapat. Jadi, seandainya Anda adalah profesional sumber daya manusia yang sedang membantu mengembangkan sistem manajemen kinerja dari sebuah perusahaan yang menjual dan menerima jasa perbaikan perlengkapan kantor. Di perusahaan ini, perusahaan apa? Menjual dan menerima jasa perbaikan perlengkapan kantor. Perusahaan menyediakan pelayanan call center yang menerima panggilan atau pengaduan dari pelanggan yang menghadapi masalah dengan peralatan kantornya. Tugas karyawan call center adalah melakukan verifikasi masalah pelanggan yang sering tidak mudah ditangani dan tidak hanya datang dari satu orang saja. Jika masalahnya tidak dapat dipecahkan melalui telepon, karyawan mengatur untuk mendatangkan tenaga teknisi ke tempat pelanggan. Perusahaan akan membebankan biaya kepada pelanggan hanya jika teknisi benar-benar datang ke pelanggan, sehingga manajemen kinerja dari karyawan call center berfokus pada produktivitas, yaitu seberapa cepat karyawan menyelesaikan masalah dari seorang pemanggil dan pindah ke pemanggil berikutnya. Untuk mengukur kinerja karyawan secara efisien dan akurat, perusahaan menggunakan monitor elektrik. Jadi kayak dicek menggunakan CCTV gitu, atau mungkin dengan software. Ya, kalau teman-teman tahu call center, kalau di Indonesia call center gitu kan biasanya dia menggunakan software untuk melihat bagaimana masalah masuk, kemudian bagaimana kecepatan si customer service menyelesaikan permasalahan dari pelanggan. Nah, pertanyaannya adalah, ditinjau dari dasar penilaian karyawan call center di atas, jelaskan klasifikasi sistem pengukuran kinerja karyawannya. Tadi ada sifat, perilaku, atau outcome. Yang kedua, di samping produktivitas, yaitu jumlah penelepon yang menjadi dasar penilaian kinerja karyawan, dasar apa lagi yang dapat dimasukkan dalam sistem penilaian kinerja karyawan call center? Nah, silakan dianalisa dulu, kemudian dikemukakan pendapatnya. Saya beri waktu 3 menit. Hari ini kita banyak studi kasus ya, jadi mohon partisipasi aktifnya.
Oke. Udah ya, jadi kalau misalnya ini adalah pekerjaannya adalah call center, kira-kira pengukuran mana yang dipakai? Sifat, perilaku, atau outcome? Ya, kira-kira apa yang diukur? Outcome, Pak. Oh, oke, outcome. Kenapa, Mbak? Saya setuju outcome. Eh, di sini kan dijelaskan kan perusahaan akan memberikan nih, Ya. di sini kan jadi seberapa cepat karyawan menyelesaikan masalah dari seorang pemanggil. Maksudnya seberapa cepat tanggapnya kalau ada pelanggan yang mengeluhkan gitu loh, Pak. Jadi kalau misalkan saya sebagai call center, saya mendapatkan satu pelanggan, maksudnya saya hanya berhasil menangani satu pelanggan. Sedangkan teman saya berhasil mendapatkan 10 pelanggan. Berarti itu kan yang teman saya dapat 10 pelanggan kan itu kan kinerjanya dia lebih baik dari saya yang hanya mendapatkan satu pelanggan. Betul. Setuju. Thank you, Mbak Siti. Benar itu. Jadi pernah menghubungi call center nggak? Saya rasa semua sering. Tipe-tipe ini ya yang minta. Saya soalnya juga sering call center, terutama misalnya apa ya? Ya banyak lah. Biasanya call center itu akan memberikan, kita tidak langsung call center itu kalau teman-teman nelpon tekan 1 untuk terkait masalah pembayaran, tekan 2 untuk masalah kredit, tekan 3 nanti yang paling terakhir itu call center. Kenapa? Tujuannya supaya orang itu gak dikit-dikit nyari call center. Nah, kalau emang orang yang tidak ada di pilihan baru, pilih yang call center. Nah, biasanya call center itu akan ada sistem atau software yang dia akan mencatat apa permasalahannya. Nah, kalau sudah, baru dihubungkan dengan call center. Nah, call center akan berusaha untuk mengatasi permasalahannya. Kalau sudah solve atau sudah menemukan solusi, dia akan mengkonfirmasi kepada pelanggan. Bapak, Ibu, apakah bisa saya close permasalahannya? Misalnya ketika pelanggan sudah bilang bisa, kemudian akan ditutup oleh si customer service ini. Nah, biasanya dia itu ada rekaman pembicaraan. Jadi kita bisa cek gitu. Atau mungkin kalau melalui chatbox ada ininya juga, rekamannya. Jadi itu nanti semakin banyak, saya misalnya ada 50 telepon setiap hari. Kalau bisa menyelesaikan 40, ya berarti bagus. Tapi kalau hanya bisa menyelesaikan 25, berarti kurang bagus. Tuh, betul yang dikatakan Mbak Siti, berdasarkan outcome. Tahu ya bedanya ya. Jadi jangan keliru menilai permasalahan. Nah, sekarang kita masuk ke analisis kasus pengelolaan karir karyawan. Nah, Pak, tadi yang B belum dijawab, Pak. Oh, yang B, iya apa ini? Yang B saya mau jawab, Pak. Yes. Di samping produktivitas, jawabannya apa sih? Kepuasan pelanggan. Jadi kalau kepuasan pelanggan maksud itu kalau saya puas dengan hasil call center yang tadi saya telepon, saya akan memberikan bintang 4 kayak bintang 5 gitu. Nanti kan terkumpul. Ya betul. Jadi gitu. Betul. Jadi nggak cuma solusi bisa bisa tertutup case close, tapi juga mungkin dia bisa menyelesaikan tapi sambil marah-marah gitu ya. Kok ibu gini aja nggak bisa sih gitu. Kayak akhirnya ya memang dia bisa membantu tetapi tidak ramah, maka bintang 1. Nah, tapi kalau ramah, bintang 4, bintang 5. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu indikator penilaian dari karyawan customer service. Ya, betul. Thank you Mbak Siti diingetin. Untuk kasus B, thank you. Nah, kita masuk analisis kasus pengelolaan karir karyawan. Nah, ini terakhir, kayak diskusi terakhir. Ya, diskusi terakhir. Yuk.
Sama saya beri waktu, ini agak lama ini kayak, ini agak panjang. Kita baca ya. Ah, kita baca bareng dulu, nanti saya beri waktu 2 menit atau 3 menit buat berpikir. Menurut saya ini kasusnya lebih rumit. Jadi ada dua rekan kerja, namanya Bobby dan Alan. Nah, keduanya adalah supervisor pada Bank Amerika. Nah, mereka sedang menikmati kopi pagi sambil mengobrol di lunch karyawan. Nah, Bobby berkata, saya mulai mengalami frustasi ketika saya bergabung dengan bank ini 4 tahun yang lalu. Saya yakin karir saya akan bagus di sini. Sekarang saya menjadi tidak yakin karena saya telah berbicara dengan bos minggu lalu tentang kemungkinan jabatan apa yang akan saya pegang tahun depan. Tapi dia hanya menjawab bahwa ada tersedia banyak kemungkinan yang dapat diberikan kepada saya. Padahal saya ingin penjelasan lebih dari itu. Saya ingin tahu peluang jabatan yang lebih spesifik yang tersedia untuk saya jika saya meneruskan pekerjaan baik saya saat ini. Saya terus terang tidak yakin jika saya tetap ingin berada pada karir saya saat ini. Saya tahu kami telah memotong beberapa tingkat manajemen dalam beberapa tahun terakhir. Tapi mungkin ada kesempatan lebih baik lagi untuk memajukan pengetahuan saya di bidang lain. Ini kan perusahaan besar. Nah, kemudian Alan menanggapi, saya memiliki masalah yang sama dengan kamu. Para bos telah berkata kepada saya, kalian telah melakukan pekerjaan besar, dan kami ingin kalian tetap tinggal di Amerika. Saya kan juga ingin tahu pekerjaan apa lagi selain yang sekarang ini yang tersedia bagi saya jika memperoleh pelatihan yang memadai. Nah, itu ya. Tuh, jadi ada dua orang, Bobby dan Alan, dia sedang mengalami frustasi yang sudah saya baca tadi, kira-kira frustasinya seperti itu. Silakan dipikirkan sambil menjawab 3 pertanyaan ini. Apa masalah spesifik yang dihadapi oleh Bobby dan Alan? Kemudian, menurut Anda apa yang harus mereka lakukan? Kemudian, bagaimana perusahaan menanggapi masalah ini? Menurut Anda apa yang harus perusahaan lakukan untuk menghadapi permasalahan karyawannya? Oke. Ya, silakan. Coba Pak filenya Pak di belakang tadi. Yang Biar saya bacaannya ya. lihat. Ya, ini pertanyaannya ya. Bacaannya saya tampilkan. Oke, silakan dipikir dulu 2-3 menit.
Hah? Iya, banyak kelaras ya kayak. Kamu ini kan membantu kan, yang lampu kan ada pakai tempat. Tuh kan. Ya sih, tegak kembali lah. Oke, Ini Yuk. gitu kan. Ini gitu bawa. kira-kira permasalahan apa yang dihadapi oleh Bobby dan Allen? Iya Pak, saya menjawab Pak. Boleh Mbak Siti. Saya suka dengan Mbak Siti nih. Rajin. Permasalahannya itu, jadi apa namanya, bosnya itu misalnya dia tuh hanya mengasih saya kerjaan gitu loh. Mengasih saya kerjaan, dia tuh inginnya saya harus pokoknya harus selesaikan pekerjaan kamu dulu. Tapi dia tuh tidak memberitahu di perusahaannya dia itu sebenarnya tuh ada peluang apa saja buat karyawan itu, dia tidak mau memberitahu gitu loh. Jadi padahal kan sebenarnya si karyawan kan dia berharap you can cicil. Padahal kan si karyawan kan dia ingin tahu kalau dia tuh berhasil menyelesaikan pekerjaannya itu, dia tuh dapat pekerjaan yang lebih baik, apalagi selain yang dia telah selesaikan itu. Berarti gimana ya? Berarti bentar, saya ngerti maksudnya. Ngos-ngosan Pak, habis naik tangga bentar Pak. Menurut Mbak Siti, Bobby dan Allen ini orang yang pinter atau enggak? Orang kompeten atau enggak? Sebenarnya sih Bobby dan Allen ini orang yang kompeten. Dia tuh bisa gitu loh, bisa melakukan pekerjaan selain yang dia jalani sekarang ini. Nah, kalau dia orang yang kompeten, misalnya nih Mbak Siti ini merasa pintar dan mampu bekerja di perusahaan Mbak Siti, kira-kira kepingin naik jabatan nggak sih? Tentu kepingin dong, Pak. Nah, berarti permasalahannya apa? Udah saya bantu tadi. Bobby Allen ini orang yang pintar, tapi dia kepingin naik jabatan. Bisa nggak dia naik jabatan? Bisa. Tersedia nggak lapangannya? Tersedia nggak posisinya? Tersedia. Alah, tapi tadi kan sudah diberitahukan kan katanya banyak jenis lowongan pekerjaan di sini. Tersedia. Dari yang sekarang dijalani ini. Tapi bosnya ngomong jelas nggak? Posisi apa jelas nggak? Tidak, bosnya itu permasalahannya itu. Si bosnya itu tidak mau memberitahu si karyawannya itu. Maksudnya itu pekerjaan apa yang dia dapatkan gitu loh. Kalau dia mampu menyelesaikan pekerjaan yang dia tangani sekarang ini, itu yang membuat galau si Bobby dan Allen ini. Berarti permasalahannya kalau kita gampangannya sederhananya adalah masalah apa? Kesenjangan jenjang sosial dan jenjang karir yang jelas atau tidak? Yang tidak jelas. Tidak jelas. Yes. Jadi permasalahannya itu apa? Permasalahannya itu adalah jenjang karir yang tidak jelas. Nah, makanya saya bilang, Bobby dan Allen itu adalah orang yang pintar. Dia bisa bekerja. Tapi dia tidak tahu bisa nggak dia naik jabatan, bisa nggak dia mengerjakan posisi lain. Nah, sehingga permasalahan di sini adalah permasalahan jenjang karir yang tidak jelas. Tidak jelas. Nah, kemudian kalau menurut Mbak Siti, apa yang harus mereka lakukan? Menurut Mbak Siti, apa yang harus mereka lakukan kalau jenjang karirnya nggak jelas? Ini bebas sih, bisa. Nah, kalau menurut saya ya, dia tuh orang yang berkompeten, jadi lebih baik selesaikan dulu pekerjaan yang dia tangani ini sampai selesai gitu, dan buktikan ke bosnya itu kalau dia tuh sudah berhasil melewati langkah pertama gitu loh. Kalau dia benar-benar ingin mendapatkan jabatan yang kedua, kalau dia sudah berhasil melewati langkah yang tadi, bosnya pasti kasih. Oke, jadi kalau Mbak Siti berpanggapan bahwa harus dibuktikan dengan prestasi atau menyelesaikan pekerjaannya sekarang, kemudian baru dia minta achievement, minta jabatan atau minta promosi ke bosnya, itu boleh. Ini bebas.
Bisa minta promosi ke bos, bisa minta tambahan gaji, tapi menurut saya ini adalah masalah jenjang karir sehingga dia bisa minta promosi ke bos atau kalau bosnya tidak bisa memenuhi permintaan Bobby dan Allen, ya mereka bisa pindah ke perusahaan lain yang sesuai dengan kompetensi dari mereka dan posisi yang mereka inginkan. Nah, kalau teman-teman sebagai pemilik perusahaan atau HRD, kira-kira apabila karyawan Anda menghadapi permasalahan serupa, apa yang kira-kira Anda harus lakukan? Kira-kira apa? Kalau Anda sebagai pemilik perusahaan atau HRD, ada karyawan punya permasalahan seperti Bobby dan Allen. Kira-kira apa yang harus Anda lakukan? Membantu mereka. Kalau saya sih Pak lebih baik tuh maksudnya tuh sama karyawannya tuh ngomong langsung gitu. Terus terang ya. Tapi nggak ada sih namanya bos ngomong langsung ke karyawan, kamu kerja baik-baik ya nanti saya angkat menjadi manajer, kan nggak ada yang kayak gitu. Itu kan bos kan dia juga menilai secara diam-diam gitu, maksudnya itu bagaimana pekerjaan kita selama ini gitu. Nah bos juga melihatnya tuh dari melihat pekerjaan kita itu tanpa banyak mulut, maksudnya itu yang penting kerja, nanti bos juga dia akan dengan sendirinya gitu loh mengasih dia tambahan gaji ataupun naik jabatan. Jadi tapi tapi bisa juga sih Pak ada alternatif lain. Mungkin pas kita kan sebagai atasan kita bisa nih ngumpulin karyawannya nih, maksud itu kayak ibaratnya kayak guru sama muridnya tuh ngasih tahu kita ini mesti suruh kita kerja baik-baik gitu. Nah siapa yang rajin terus memenuhi target bakal saya naikkan gaji, bakal saya angkat ke posisi apa gitu. Yes. Nah jadi kan nanti karyawannya tuh berlomba-lomba gitu loh, tanpa minta lagi. Nah pada saat waktunya tiba nanti siapa yang sudah memenuhi yang tadi bosnya bilang itu bisa langsung gitu Pak. Diangkat jabatannya. Oke. Jadi kalau menurut yang saya simpulkan dari Mbak Siti ini bosnya harus terus terang. Kalau menurut saya juga sih terus terang dan tegas. Jadi kalau memang ada jabatan kosong, ada jenjang karir, bilang nanti saya ada jenjang karir, misalnya kamu kalau misalnya bisa, saya handling anak cabang di perusahaan di daerah A misal. Kalau memang tidak bisa, ya bilang bahwa untuk saat ini belum ada posisi kosong atau lowong yang bisa kamu kerjakan. Jadi tapi intinya harus jujur dan terus terang dan tegas. Jadi kalau memang bilang tidak ada, ya bilang tidak ada. Kalau bilang ada ya ada. Kalau ada ya bilang ada, sorry. Jadi hal ini akhirnya tidak omong kosong, tidak janji palsu. Tadi kan masalahnya di Bobby dan Allen itu bosnya di awal bilang bahwa telah disiapkan posisi, tetapi ketika sudah bekerja ternyata posisinya tidak kunjung diberikan. Nah, intinya adalah jangan menjanjikan sesuatu yang belum pasti. Nah, ketika harusnya dia bilang untuk saat ini belum ada. Kalau ada ya bilang ada, kayak gitu. Jadi itu ya. Nah, tinggal 15 menit. Ini sisanya saya lanjutkan minggu depan. Tapi saya lanjutkan dulu 2-3 slide. Nah, kita di kegiatan belajar kedua ini belajar mengenai analisis kasus pengelolaan karir karyawan. Jadi apa yang dimaksud dengan karir itu? Mungkin teman-teman sering mendengar. Karir itu adalah arah umum yang dibeli oleh seseorang dalam mengejar keseluruhan kehidupan kerjanya. Maka dari itu teman-teman pasti sering mendengar jenjang karir. Saya harus punya jenjang karir. Contohnya misalnya sekarang bekerja di perusahaan sebagai staf produksi. Kemudian targetnya 3 tahun ke depan sebagai leader atau kepala tim. Target lain nanti 3-4 tahun ke depan sebagai
supervisor atau kepala bagian, naik lagi sebagai manajer. Nah, sampai akhirnya nanti bisa loncat ke perusahaan lain di bidang yang sama. Nah, inilah biasanya adalah arah umum yang dipilih oleh seorang dalam mengejar keseruan kehidupan kerjanya. Dan biasanya satu bidang, misalnya kalau dia punya pengalaman di bagian produksi, biasanya dia akan terus mengejar karir di bidang produksi. Jarang, walaupun mungkin ketika dia ini seorang akuntan sebuah perusahaan, kemudian 10 tahun berikutnya dia merubah profesi sebagai penyanyi misal. Nah, biasanya tuh dia dari awal eh, kerjanya sama. Walaupun mungkin ada ya, biasanya itu adalah yang sesuai dengan pengalaman sebelumnya. Nah, sebagai karyawan atau sebagai individu, biasanya kita punya perencanaan karir sendiri-sendiri. Saya yakin teman-teman di sini punya perencanaan karir sendiri. Saya juga begitu. Jadi saya nih sekolah, nanti saya ingin kerja sebagai misalnya research assistant. Kemudian research assistant. Kira sekarang saya bekerja, saya sebagai S3, nanti lulus saya ingin jadi postdoc atau research assistant. Postdoktoral. Kemudian postdoktoral saya kepingin menjadi profesor atau junior. Biasanya kalau di Taiwan kayak asisten profesor, lalu naik menjadi associate profesor sampai akhirnya jadi profesor. Nah, ini adalah perencanaan karir saya. Mulai dari saya sekarang adalah mahasiswa S3, kemudian postdoc, dari postdoc nanti asisten profesor, dari asisten profesor jadi associate profesor, dari associate profesor jadi profesor. Nah, ini adalah perencanaan karir. Nah, mungkin teman-teman pasti punya seperti itu. Atau bisnis lah, punya bisnis. Oh, bisnis dari yang kecil, kemudian lebih besar. Nah, perencanaan karir ini definisinya adalah proses merancang sasaran karirnya dan mengidentifikasi alat dan cara-cara untuk mencapai sasaran tersebut. Nah, tentunya kalau kita punya perencanaan, pasti kan kita berusaha untuk mencapai target kita. Lah, itulah disebut dengan perencanaan karir. Nah, sekarang fokus perencanaan karir. Ini mungkin saya akan selesaikan slide ini, kemudian sisanya di minggu depan. Nah, minggu depan jangan lupa ini ya, yang presentasi. Minggu depan saya selanjutkan, kemudian dilanjutkan oleh presentasi. Fokus perencanaan karir. Jadi, pengukuran dan penyusunan antara sasaran individu dengan peluang-peluang nyata yang tersedia dalam perusahaan. Nah, untuk mencapai sasaran individu dengan peluang yang ada, terdapat 3 hal berikut ini. Yang pertama adalah tahap kehidupan, jangkar karir, dan lingkungan. Ya, seperti saya bilang, pasti setiap individu itu punya perencanaan karir. Saya pun begitu. Teman-teman pasti juga begitu. Bahkan ketika teman-teman punya bisnis, nggak ikut orang bekerja di perusahaan, pasti teman-teman punya perencanaan bisnisnya. Nah, biasanya kalau yang berkarir di perusahaan itu, dia merencanakan karir dengan mempertimbangkan 3 hal berikut ini. Yang pertama adalah tahap kehidupan. Contohnya adalah menikah dengan single. Ketika teman-teman single, mungkin teman-teman akan lebih bebas untuk berpindah posisi. Contohnya, mau dipindah di cabang di Kalimantan, boleh. Mau dipindah ke cabang di Sumatera, boleh. Karena belum memiliki tanggungan keluarga. Tetapi apabila teman-teman sudah menikah, tentu saja ini akan menjadi pertimbangan khusus. Karena ada keluarga yang ditinggal. Sehingga ya, nggak semua orang mau untuk berpindah ke kantor cabang lain. Karena ya ada pertimbangan keluarga. Kemudian juga ada pertimbangan lingkungan kerja. Mungkin ada lingkungan kerjanya yang bekerja di perusahaan itu gajinya biasa saja, tetapi nyaman. Lingkungan kerjanya kondisif. Mau izin kerja, nggak takut, bosnya baik. Nah, ini kan juga sebagai pendukung untuk merencanakan karir. Pokoknya saya mau bekerja di Bank BRI, karena situasi kerjanya enak, tunjangannya banyak, atau saya ingin kerja di bank di Pertamina, semua pokoknya di Pertamina karena lingkungan kerjanya enak, itu boleh.
Kemudian faktor yang ketiga itu biasanya adalah adanya jangkar karir, yaitu bagaimana terdapat hal-hal yang mendorong karyawan untuk meningkatkan kompetensi. Misalnya di perusahaan-perusahaan tertentu dia menyediakan beasiswa sehingga bisa dikirim melanjutkan studi. Atau di perusahaan tertentu dia ada pelatihan-pelatihan atau training sehingga dia bisa mengembangkan kompetensi diri. Nah, tiga hal yang penting ini yang biasanya menentukan seseorang untuk menentukan perencanaan karirnya. Tahap kehidupan, lingkungan, dan jangkar karir. Oke, sampai sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan? Ini kalau saya ini udah saya terapin dari sekarang, dalam artian ya ini yang benar tahap kehidupan. Dulu kan waktu saya, ini pengalaman saya, kita sharing aja di sini. Boleh. Dulu itu kayak kerja itu, dulu kan pernah ditawarin buat employee exchange, ya, pertukaran karyawan itu ya, dia katakan Pak Aditya tadi, kalau karyawannya karir itu. Dulu kan kalau nggak salah tahun 2020 saya pernah pertukaran karyawan juga ke Chongqing, ke China itu. Ke China. Ya kan saya mau karena di perusahaan itu ada jenjang karirnya. Saya mau masuk perusahaan itu karena di perusahaan itu ada jenjang karirnya. Yang kedua karena posisi saya kan masih single, dalam artian saya mau asalnya pindah kerja ke sana, ke Cina pun, atau kerja stay di Taiwan tuh nggak ada yang, dalam artian nggak ada yang ngomel-ngomel, nggak ada yang keberatan. Nggak ada yang keberatan. Kebetulan saya sampai di Cina itu kebetulan lingkungannya itu sangat kondusif kan, kerjanya itu sangat nyaman sekali. Itu salah satu kenapa saya mau kerja di perusahaan itu. Kalau menurut saya, pengalaman saya kayak itu sih dalam perencanaan karir. Di sekarang pun juga kayak gitu. Tapi akhirnya sekarang Mas Anang berada di Taiwan, apakah juga menemukan hal yang sama? Mulai dari jenjang karir, kondisi kerja yang enak. Oh ya. Kalau yang sekarang kan saya kan pindah pabrik. Di jenjang sekarang itu sama juga, karena di sini yang pabrik saya juga ada jenjang karir juga, dalam artian apabila kita udah menguasai pekerjaan di posisi A, maka kita bisa naik jabatan di atasnya. Misalnya kita operator produksi, kita udah menguasai semua mesin, terus kita itu kayak jadi kepala lainnya gitu kalau di sini. Enak ya. Nah, selain itu tempat kerja yang sekarang itu tidak ada pertukaran karyawan. Bahkan kita bisa ikutin ke perusahaan pusat. Kebetulan saya kan bekerjanya di Japan Advertising Elektronik, perusahaan elektronik milik perusahaan Jepang. Kalau kita bisa lolos saat itu, nanti kita bisa kasarnya traveling gratis sambil belajar di perusahaan juga. Ya, saya sih sebenarnya Kalau saya kan saya suka berpetualang, saya suka hal-hal baru, saya ingin menjelajah negara orang dengan biaya 0 rupiah gitu. Kalau saya sih gitu. Jadi saya tertarik masuk perusahaan ya karena negara juga gitu. Menurut saya juga ini sebagai motivasi. Nah, tentunya ada orang-orang yang tidak penting gaji itu seberapa, tetapi dia akan merasa puas ketika ada responsibility atau tanggung jawab yang dia bisa emban dengan lebih. Nah, itu orang beda-beda. Ada yang dia tidak mau ditambah pekerjaan dan beban, tapi mau ditambah gaji. Tapi orang beda-beda. Dan menurut saya itu bagus ketika teman-teman punya visi misi kerja yang baik kayak gitu. Jadi itu ya, jenjang karir sangat penting ya. Yang dikatakan oleh Mas Anang tadi itu. Jadi pasti kita akan pasti bosen lah kerja misalnya bertahun-tahun melakukan hal sama tanpa ada perbaikan. Nah, menurut saya kita sebagai manusia pasti ingin tantangan baru. Oke, itu sangat bagus. Naik level katanya Pak. Naik level, betul. Nah, sekarang apalagi teman-teman sekarang sudah semester 6 ya, semester 6, kemudian nanti sudah punya degree, sudah punya sertifikat, istilahnya ijazah, bachelor degree, itu akan menjadi nilai tambah buat teman-teman untuk meningkatkan kompetensi diri dan menciptakan jenjang
ke posisi jenjang karir yang lebih tinggi. Kayak gitu. Nah, itu ya. Oke, saya akhiri sampai sampai sini. Jadi kita lanjutkan nanti di slide 27 di minggu depan. Dan juga presentasi kelompok 1 dan 2, kelompok 2, 1 dan 2. Oke. Jangan lupa semuanya dikumpulkan minggu depan ya. Pertemuan 7 semua PPT-nya dikumpulkan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat istirahat. Kemudian mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Thank you semuanya. Saya akhiri ya. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Bye-bye. Pak.